Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai software statistik ya. Di mana software statistik itu lumayan banyak ya. Ada yang menggunakan SPSS, ada yang menggunakan Lisrel, ada yang menggunakan Amos dan Smart PLS. Nah, khusus di praktikum untuk mata kuliah statistika probabilitas ini kita akan menggunakan software SPSS ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan yang belum tahu apa itu SPSS. SPSS adalah suatu software yang bisa digunakan untuk mengolah data statistik, entah itu data statistik hasil penelitian atau data statistik untuk melakukan uji deskriptif dan uji-uji yang lain ya. Nah, jika ada beberapa rekan-rekan yang belum mempunyai SPSS, silakan rekan-rekan cari di Google atau nanti mungkin saya kasih link di e-learning ya untuk software SPSS-nya. Silakan download karena memang lumayan besar filenya, kurang lebih 1 giga ya. Oke, kita coba buka aplikasi SPSS-nya. Kebetulan di praktikum yang sekarang saya menggunakan SPSS versi 23. Kalau misalkan nanti rekan-rekan mahasiswa ada yang ingin menggunakan versi di bawahnya, misalkan versi 17 ya, atau di atasnya ada versi 24, 25 ya, itu boleh ya. Nah, pada saat kita membuka aplikasi SPSS itu tampilan yang pertama adalah seperti ini. IBM SPSS statistik ya. Di sana ada bagian recent file adalah history ya, atau file yang sudah pernah dibuka kita sebelumnya. Sudah kita pernah buka sebelumnya. Kemudian ada bagian new file adalah file baru ya. Kita pilih yang new dataset saja. Kemudian klik OK. Nah, di bagian ini ada dua tampilan ya. Ada tampilan untuk input data, ada tampilan untuk laporannya atau output dari SPSS-nya nanti. Nah, di bagian input data itu tampilannya hampir mirip dengan Microsoft Excel ya. Menunya juga sama ya, hampir sama ya, ada file, edit, view, data. Hanya saja di SPSS itu ada menu transform ya. Ada menu-menu lainnya nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, misalkan kita input contoh hasil kuesioner milik orang lain. Saya copy datanya. Kemudian saya masukkan ke SPSS. Di sini kan ada kolom ya, var itu menandakan variabel. Kita paste di sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada var 001, var 002 sampai dengan var 0011. Nah, ini nanti bisa kita ubah ya, bisa kita ubah sesuai dengan data penelitian yang kita punya ya. Nah, dari mana cara merubahnya? Ini kan tab data view nih untuk melihat data. Nah, di bagian variable view adalah untuk mengatur variabel. Seperti itu. Contoh misalkan di sini ada kolom name, ini adalah nama variabelnya. Ini ada kolom tipe, ini adalah tipe datanya. Ada width, decimal, value, label, kolom, align, measure, dan role-nya. Seperti itu. Nah, misalkan kita ubah untuk var 001-nya menjadi misalkan pertanyaan 1 ya. Anggap saja P1 itu pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan jumlah.
Kenapa di situ jumlah? Karena sesuai dengan data yang ada di sini. Ini kan bentar. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih jumlah ya, sampai dengan jumlah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah itu ini kan sudah kita rubah nih di kolom name-nya. Nama variabelnya sudah kita rubah, kemudian ada kolom tipe data. Di sini ada, kalau misalkan kita klik yang sebelah sini, itu ada tipe variabel ya. Di sini bisa berupa numerik, koma, dot, scientific, date, dollar, custom currency, string, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah with, jumlah karakter ya. Kemudian ini adalah untuk desimalnya, ini untuk label ya. Kemudian ini untuk value. Nah, biasanya kalau mengolah data hasil kuesioner itu kita menggunakan kolom value ini. Misalkan value 1 labelnya apa? Sangat tidak setuju. Kita add, masukkan ke sini. Kemudian kita oke, seperti itu. Ini akan berubah menjadi sangat setuju ya, seperti itu. Nanti kita akan akan dibahas lebih lanjut lah di video-video tutorial yang lain. Kemudian ini untuk missing ya. Kalau misalkan ada beberapa interval angka sekian sampai dengan angka sekian ya. Kemudian ini ada kolom. Kemudian ini ada alinea ya, align. Apakah mau di kiri, kanan, atau di tengah. Ini ada measure ya. Untuk pengukuran ada ordinal, nominal, scale. Ini untuk roll-nya ya. Nah, kalau misalkan ini sudah kita rubah, ya. Kita lihat lagi ke tab data view. Nah, ini juga sudah kita rubah. Kan tadinya awalnya par 001, par 002, sekarang sudah berubah menjadi seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya untuk melakukan analisis deskriptif, kita bisa ke menu analyze, karena nanti untuk beberapa video praktikum berikutnya itu nanti kita akan lebih sering menggunakan menu analyze ini. Misal kita akan melakukan statistik deskriptif, berarti kita ke deskriptif statistik, kemudian ke frekuensi atau ke deskriptif. Ya, kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa persen yang menjawab A, B, C, D dan lain-lain, itu ke frekuensi. Kalau misalkan kita ingin mengetahui berapa orang yang menjawab pertanyaan A, pertanyaan B, dan lain sebagainya, itu kita ke deskriptif. Dan masih banyak lagi ini ya. Misalkan kita contoh kita menggunakan yang frekuensi ya. Kita bisa memindahkan, ini kan frekuensi nih, bisa kita pindahkan ke bagian kiri, ke bagian kanan satu-satu, atau kita bisa pilih semuanya, Ctrl A, kemudian pindahkan ke bagian kanan. Nah, setelah itu di sini kan ada tombol statistik nih. Nah, statistik di sini kita bisa memilih untuk persentil value ya. Ada standar deviasi, ada variance, ada rank, ada nilai minimum, maksimum ya. Seperti itu. Selanjutnya kan ada dispersi, ada central tendency ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada chart. Nah, biasanya pada saat kita membuat laporan data dari hasil penelitian, itu kita bisa menggunakan bar chart, pie chart, atau histogram. Ya, seperti itu. Oke, kita abaikan dulu. Ini adalah format ya. Apakah mau ascending atau descending ya. Kemudian ini untuk style ya. Kemudian ini untuk strap dan lain sebagainya. Nah, anggap saja misalkan kita ingin melihat berapa persen nih. Kita lihat di bagian statistik ini, misalkan ada mean, median, mode, sum.
kita menggunakan yang central tendency ya. Kita continue, kemudian kita klik OK. Kan secara otomatis tampil di bagian output ini. Ya. Seperti itu. Ini kan deskriptif statistik nih. Ya. Kemudian frekuensi maksudnya. Kemudian bisa kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Yang menjawab misalkan 31 ada 2, persentasenya 6,3 dan lain sebagainya ya. Nah, biasanya hasil kuesioner kan tidak boleh seperti ini ya. Ini harus berdasarkan jawaban. Misalkan angka 3 apa, angka 4 apa, angka 5 apa. Jadi harus dijelaskan lebih lanjut. Tidak pakai nomor tapi pakai kalimat. Setuju, tidak setuju, seperti itu misalkan. Nah, untuk merubahnya, kita ke bagian variable view. Ini ya. Nah, tadi sudah kita buat nih. Yang pertama, misalkan kita remove dulu nih. Yang pertama, labelnya misalkan sangat tidak setuju. Kita kemudian 2, tidak setuju. 3, kurang setuju. 4, setuju. 5, sangat setuju. Nah, seperti itu. Kalau sudah oke aja tombolnya. Nah, untuk pertanyaan 2 sampai dengan pertanyaan 10 kita tidak perlu lagi input ini lagi ya, terkecuali kalau jawabannya berbeda. Kalau jawaban sama, kita klik kanan, copy, ya, kemudian kita blok sampai dengan P10, kemudian kita paste. Nah, seperti itu. Ini kan masih seperti ini ya tampilannya. Frekuensi yang orang yang menjawab angka 3 adalah 7 orang. Persentasenya 21,9. Nah, kalau misalkan kita sudah merubah value-nya, coba kita lakukan lagi distribusi frekuensi ya. Klik, kemudian kita reset dulu. P1 sebentar. Ini rubah ke scale. Biar sama semuanya. Ya, setelah itu kita analisis di frekuensinya ya. Deskriptif statistik frekuensi. Kita Ctrl A, pindahkan ke bagian kanan. Kemudian misalkan kita menggunakan histogram, kemudian di checklist continue. Ini formatnya abaikan. Statistiknya misalkan kita ingin mengetahui standar deviasi, variance, rank, minimum, maksimum. Kemudian di bagian central tendency itu kita menggunakan nilai rata-rata, nilai median, nilai mode, dan sum. Sum itu jumlah total ya, sum ya. Kemudian kita klik tombol continue. Setelah itu kita klik tombol OK. Nah, nanti mana hasilnya? Nah, seperti ini. Ini adalah hasil jawaban dari kuesioner. Kalau bentuknya seperti ini kan mudah dipahami ya. Yang di pertanyaan 1 yang menjawab kurang setuju adalah 7 orang. Di pertanyaan 1 yang menjawab setuju 20 orang. Yang menjawab sangat setuju adalah 5 orang. Total semuanya adalah 32 orang. Ini kan ada persentasenya persentasenya. 21,9, 62,5, 15,6 dan lain sebagainya. Ini sampai 100. Kalau rekan-rekan jumlahkan ini 100 ya. Kita scroll ke bawah, nanti akan ada histogram tuh. Ini adalah histogram. Kalau rekan-rekan nanti menggunakan bar ya, misalkan kan tadi ada tuh ojib dan lain sebagainya, itu akan menghasilkan gambar berupa diagram. Kemudian ke bawah
itu sampai dengan pertanyaan 10. Ya. Ini jumlahnya. Kemudian ada tabel berikutnya adalah tabel untuk mana? Min tuh ada di sini ya. Di pertanyaan 1 ada min rata-ratanya 3,94, standar deviasinya 0,619. N-nya itu jumlah datanya 32. Seperti itu. Ya. Apalagi ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk di video pertemuan yang pertama di mata kuliah statistik probabilitas sampai sini dulu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video pertemuan berikutnya. Kalau misalkan nanti ada rekan-rekan yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar YouTube atau di grup WA kelas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.